Dan saya setuju ini merupakan nilai-nilai perdamaian yang selalu diusung YIPC Indonesia sampai di usia yang ke-9 ini gitu ya. Oke, selanjutnya kita bakal dengar presentasi nih atau paparan penjelasan kisah dari Gus Aan. Gus Aan masih di sini. Iya, udah steady banget gitu ya buat berkisah gitu. Eh, Bapak kok menjadi Bapak sih ikutan jadinya. Gus Aan ini merupakan lulusan dari Universitas Jombang gitu ya, Gus Aan kalau saya tidak salah. Dan sekarang sebagai dosen di Universitas Ciputra Surabaya kayak gitu. Dan Gus Aan ini juga seorang penulis dan tema-temanya itu luar biasa teman-teman semuanya. Tema-temanya itu mengingatkan kita seperti yang tadi kata Pak Stefanus bahwa kita hidup di tengah perbedaan. Yang satu menarik judulnya itu siapakah sesamaku, itu yang cukup menarik bagi saya gitu ya Gus Aan. Semoga saya bisa baca, saya belum baca. Emang kita kalau kata Pak Stefanus jangan terkecoh thumbnail atau judul. Jadi kita harus baca isinya gitu ya supaya kita tetap bijak berteknologi gitu. Jadi nanti kayaknya kita harus baca nih siapakah sesamaku karena menarik banget nih dari judulnya. Menggoda untuk membeli bukunya gitu ya Gusaan. Oke, tanpa Oh berlama-lama iya. lagi, saya Iya. persilahkan Gus Aan sekitar kurang lebih 20 menit untuk 20 menit ya. memberikan paparannya. Iya, Oke, silakan oke. Gus Aan. Thank you. Aku akan mulai timerku. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya merasa sangat terhormat bisa diundang di sini untuk memperingati milad ke-9 dari YIPC IC ini. Saya kira memang ada banyak sekali dalam tanda petik perusahaan, partai politik yang di internal masyarakat ini kan saya melihatnya. Ada Gus Durian, ada banyak sekali faksi-faksi kalau di dalam perang dulu, perang pasca kemerdekaan itu banyak sekali milisi-milisi ya, di luar negara itu yang ikut juga ikut fighting terkait dengan soal intoleransi. YIPC saya kira satu milisi dalam tanda petik yang menurut saya konsisten dan juga sangat oke di dalam melakukan kerja-kerja advokasi ini. Saya sangat berterima kasih karena dibantu oleh Mas Stefanus yang menurut saya memberikan paparan yang sangat luar biasa. Saya akan mencoba untuk melihat dari sisi yang lain saja menyangkut soal pandemi. Saya ingin melakukan komparasi ya. Mengelola komparasi. Kita punya pandemi COVID-19, tapi kita juga punya sebenarnya sejak lama pandemi intoleransi. Saya ingin nanti di terakhir itu kita akan melihat betapa kedodorannya kita semuanya jika kita mau melakukan komparasi terkait dengan respon pemerintah, respon masyarakat menyangkut dua pandemi ini. Seperti itu di dalam menjaga kebinekaan itu sendiri ya. Next, Rahmat. Terima kasih. Tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Steph menyangkut soal korban. Tetapi yang menarik, per hari ini saya beserta dengan teman-teman yang di Gus Durian Mojokerto sedang melakukan advokasi. Advokasinya seperti yang ada di kanan itu, Majapahit semakin pahit. Nanti bisa di googling ya. Ini orang Katolik, ya, anggota Gus Durian, kena COVID, mati, tapi tidak bisa dikubur di tanahnya sendiri, di desanya sendiri. Karena apa? Karena desanya hanya memperbolehkan orang Islam saja yang dikubur di sana. Begitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kompetisi pandemi Corona 19 dan versus pandemi intoleransi ini ada semacam permisifme. Ini kita sedang pandemi, kita lagi fokus pandemi, jadi tolonglah urusan-urusan intoleransi itu tidak di blow up. Semuanya menjadi sangat permisif, Jadi pandemi intoleransi itu menurut saya per 2 tahun ini menjadi quote unquote dianaktirikan oleh seluruh energi kebangsaan yang ada di Indonesia ini. Bukannya tidak disinggung ya, tapi kemudian kita lagi sedang sibuk ngomong soal COVID-19, nggak usah ikut-ikutan menambahi masalah-masalah yang baru seperti itu. Jadi saya ingin melihat bahwa ada permisifme di sini. Next, saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa pandemi intoleransi itu sangat luar biasa dan saya ingin mengatakan bahwa
bangsa kita ini terlalu penakut untuk mengakui, ya bagus ini. Ini adalah sebaran. Kalau tadi kita sudah digendruwo nih kalau bahasa Jombangnya atau bahasa diweden-wedeni dengan begitu banyak kematian, ini adalah gendruwo yang kita tidak anggap gendruwo. Ini adalah hantu yang tidak pernah dianggap hantu oleh pemerintahan Jokowi maupun pemerintahan sebelumnya, apalagi pemerintahannya SBY. Ini adalah peta opini radikalisme pelajar Islam yang selalu terus saya bawa untuk meyakinkan we are dying. Jadi rumahmu di Pematang Siantar sana, rumahmu Riston itu terbakar nggak karu-karuan jika mau dibandingkan dengan dengan Yogyakarta misalnya. Anissa itu pulang itu kau ke rumah itu bawa pemadam kebakaran supaya rumahmu dan rumah kita semuanya itu tidak terbakar seperti ini. Data tahun 2018 ya dari kampus Islam mensurvei warga Islam. Jadi jangan khawatir tidak akan kena pasal penodaan agama. Tapi jangan coba-coba UKDW melakukan riset kayak gini. Kemudian mensurvei orang Islam, wah bisa kena pasal penodaan agama ini nanti. UKDW, Sanata Dharma, Atma Jaya, jangan, nggak usah. Lagi sensitifnya seperti ini. Ini peta opini radikalisme pelajar. Yang ingin saya katakan adalah betul seperti yang dikatakan oleh Mas Stef, kita ini dying. Tetapi bagaimana kita harus ngomong kepada Jokowi, we are dying. Tidak hanya soal nyawa, tapi ini korban yang luar biasa. Next. Saya akan mencoba agak fokus ya. Jogja yang tadi dielu-elukan oleh Mas Stefanus. Karena aku nggak punya data yang lain, Mas Stef. Aku punyanya data dari UIN Sunan Kalijaga yang itu men-assess riset paling baru dari UIN Sunan Kalijaga. Mereka meriset sekitar 500 lebih guru PAUD dan guru Raudatul Atfal. Hampir semuanya orang Islam. Ya, guru-guru PAUD. Ya, guru-guru PAUD. Yang ingin aku katakan adalah guru kencing berlari, guru kencing berdiri, muridnya akan kencing berlari. Kalau gurunya intoleran, muridnya juga intoleran. Jadi ini data tahun 2021 di launching tahun 2021 oleh Sisform UIN Sunan Kalijaga ini. Ya, datanya itu kita juga nanti akan fokus. Tidak ada data soal Yogyakarta, tapi yang menarik next adalah ini data para guru yang bertanggung jawab atas nasib anak-anak yang ada di PAUD dan Raudatul Atfal. Raudatul Atfal di PAUD dan juga TK. Itu lihat skornya. Skornya lihat itu. Skornya lihat. Skor Islamisme. Skor Islamisme itu adalah Islamisme itu begini. Islamisme itu adalah satu ideologi yang mengatakan bahwa Islamlah yang paling benar. Kira-kira itu Islamisme. Negara Islam dan lain sebagainya, komponennya ada di situ. Kita bisa lihat komponennya. Ya, komponen dari Islamisme seperti itu. Purifikasi Islam itu artinya semakin kamu Islam, semakin kamu tidak suka dengan dengan kebudayaan lokal. Itu purifikasi Islam. Ya, Islam dianggap sebagai entitas atau agama yang lebih unggul ketimbang budaya. Skornya 60. Aku tidak tahu semakin tinggi skornya semakin brengsek atau semakin tinggi skornya semakin bagus. Tapi kira-kira ini ya meskipun pakai plafon atas maupun plafon bawah, itu kira-kira kita harus khawatir soal ini. Purifikasi Islam 60%. Yang menarik apa? Menarik itu adalah penolakan terhadap agama lain. Jadi 61 nggak tahu 61% kira-kira ya. Skornya 61. Kira-kira lebih banyak guru-guru PAUD dan guru-guru TK di wilayah Jawa Tengah, including the very special region of Yogyakarta, itu tinggi. Penolakan terhadap agama lain itu tinggi di Jawa Tengah. Artinya apa? Aku ingin mengkoreksi bahwa sebenarnya di kawasan Jawa Tengah itu harusnya tidak lagi putih, tapi harusnya menjadi merah. Karena apa? Faktanya seperti ini. Dan ini ketika dilakukan, yang ingin aku katakan, bahwa ini memproduksi anak-anak yang masih kecil itu loh. Yang umurnya 3 tahun, 4 tahun sudah dicekoin oleh guru-gurunya seperti ini. Next. Jadi yang ingin aku katakan bahwa a problem itu. Nah, teman-teman sekalian, ini aku akan ngomong soal mengkomparasi.
Ini aku membikin sendiri. Ya, kalau benar alhamdulillah, kalau nggak benar aku siap mempertanggungjawabnya. Devil is always in detail. Saya ingin ngomong soal tantangan saja. Jadi saya bikin indikator sendiri, kemudian saya mengkomparasi antara pandemi intoleransi dan pandemi COVID-19 dari level kebahayaan. Dua-duanya sangat berbahaya. Yang kedua dampaknya, ya penderitaan pandemi intoleransi, penderitaannya tentu saja kita tahu, destruksi, diskriminasi, violence, subordinasi, marginalisasi bagi kelompok minoritas. Ya, kematian personal itu untuk COVID-19. Penyebarannya, ya, penyebabnya? Kalau saya penyebabnya intoleransi itu the very root itu adalah bias, negative stereotyping, prejudice, dan itu menyebabkan diskriminasi atau violence. COVID-19 virus corona. Nah, yang menarik adalah penyebarannya. Penyebarannya kalau pandemi intoleransi itu menggunakan sistem pendidikan nasional. Ya. Jadi legal. Cek aja itu buku-buku yang misalkan di Islam yang mendoktrin bahwa sebenarnya lebih pro terhadap agamanya ketimbang Pancasilanya. Nah, terkait model pencegahannya, menurut saya aku tidak tahu ya, apakah negara ini sudah punya sistem model pencegahan yang sesolid dan terukur bagaimana negara itu melakukan strategi pencegahan COVID-19. Ini tantangannya. Kita kalau ngomong tantangan, aku bisa katakan kita belum punya strategi yang clear. Nggak tahu, YIPC juga kayaknya nggak punya strategi yang clear ya untuk memastikan se-clear COVID-19 itu bagaimana. Kalau COVID-19 itu kan gampang kan. Orang itu dianggap terkena sampai dibuktikan sebaliknya. Tapi di soal intoleransi, wong jelas-jelas sudah kena, itu malah dibiayai kok. Guru-guru itu kan sudah kena, tapi malah dibiayai sama negara. Ya kan, seperti itu. Model pencegahannya tidak jelas, model penyembuhannya ya nggak jelas. Bagaimana menyembuhkannya? Bagaimana menyembuhkannya lebih dari 60% dari guru-guru tadi itu? Nggak ada. Beda dengan toleransi, beda dengan pandemi COVID-19 itu. Jadi aku ingin melakukan komparasi ya, studi komparasi menyangkut soal bagaimana pandemi intoleransi dan pandemi COVID-19 itu. Lalu model deteksinya aku tidak tahu, tetapi setahu model deteksi intoleransi itu baru TWK saja. Tes wawasan kebangsaan itu pun dihajar kiri kanan. Jadi orang itu mau intoleran atau tidak, ya bisa saja masuk ya. Kena virus intoleransi itu kan bisa masuk. Bisa masuk kemana saja. Paling pun juga jenggoten. Tapi kalau nggak jenggoten kan bisa saja masuk. Tapi kalau COVID-19 jelas ya, dites, di swab, di apa dan lain sebagainya. Kalau perlu PCR. Tapi di kita tidak ada tes. Tes masuk nggak ada. Kamu ini intoleran atau tidak. Di Ciputra pun belum ada. Aku lagi mengakses di Ciputra bagaimana supaya di kelasku itu awal sebelum pengajaran Pancasila dan religion itu dites skornya berapa, soal wawasan kebangsaan, dan setelah intervensi itu berapa di ininya. Nah, ingin aku katakan adalah pandemi intoleransi, negara ini menurutku tidak punya instrumen untuk mendeteksinya. Jadi jangan pernah berharap negara ini akan menang melawan pandemi intoleransi sebagaimana kita akan menang melawan COVID-19. Kejelasan strategi tidak jelas juga, komitmen pemerintah loyo, komitmen partai politik dan masyarakat sipil saya kira juga loyo. Ya mungkin PSI saja yang keren, tapi PDI, PKB, kemudian partai-partai yang quote-unquote nasionalis di dalam isu-isu intoleransi itu cenderung absen. Sekali lagi cenderung absen. Bahkan PSI Surabaya itu ya, PSI Surabaya yang ada 3 atau 4 orang itu, 3 orang atau 4 orang itu ketika misalkan ada peraturan soal hafid, beasiswa untuk hafalan itu juga nggak bersuara. Di media pun tidak terdengar suaranya. Jadi menurut saya ini penting bagi saya untuk mengecek bahwa sebenarnya problemnya kalau mau dikomparasikan ini sangat bermasalah. Kita sudah mengeluarkan banyak duit ya untuk sosialisasi 4 pilar dan lain sebagainya. Tapi kan kita nggak pernah ngecek apakah duit kita itu worth it nggak dengan itu. Saya kira juga enggak. Wong buktinya 2021 itu juga masih kecolongan yang untuk surveinya tadi itu kan masih kecolongan juga. Padahal
uang untuk sosialisasi 4 pilar, uang untuk digital literasi, duit untuk duit untuk sinau Pancasila. Jadi Mas Stef, ya aku juga orang advokasi ya, duitnya tolong dihitung, lalu kemudian menggunakan instrumen RIA, Regulatory Impact Assessment. Jadi kita kan sudah membelanjakan ya, Jogja sudah membelanjakan pasti puluhan juta untuk sinau-sinau Pancasila. Tapi quality kontrolnya kayak apa? Anda kan orang MM toh, Anda orang MM. Jadi kalau nggak bisa nggak bisa ngecek, ya Anda buang-buang duit saja. Merasa itu sudah mengintervensi tapi nggak pernah dicek. Ini sembuh atau enggak? Kalau nggak sembuh, untuk apa uangnya ada di situ? Jadi harus ada mekanisme regulatory impact assessment kalau di dalam advokasi kebijakan itu. Next. Rahmat. Jadi bagi saya menjadi sangat jelas begitu. Nah, aku ingin masuk kepada slide itu cuma 6 ya. Aku ingin masuk kepada akarnya akar, intinya inti, problemnya problem. Rahmat, please next. Rahmat. Nah, thank you. Ya. Lupakan soal pengajian, lupakan soal medsos. Jangan pernah nyalain medsos. Medsos itu kayak Google. Mau dibuat untuk tracking menjadi baik bisa, mau dibuat untuk ngebom juga bisa. Jadi jangan salahkan Google-nya. Jangan salahkan medsosnya. Salahkan man behind the gun-nya. Seperti itu. Orang yang pikirannya cupet itu akan nggak bisa analisis. Dia akan nyalain medsos. Medsos nggak salah. Medsos nggak salah, yang salah itu adalah orangnya. Nah, menurut saya ini yang selalu saya kampanyekan kemana-mana. Orang itu kalau intoleran, orang itu diskriminasi. Tadi kan saya bilang ya, orang itu kalau intoleran itu akan menyebabkan ia mudah untuk melakukan diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan juga violent violent itu. Jadi melakukan destruksi itu. Tapi sebelum ke arah sana, cara pandang pelaku diskriminasi, marginalisasi itu terbentuk dari 3 hal ini. Terbentuk dari 3 hal itu. Yang paling utama virusnya, jadi virus corona itu terbentuk dari 3 hal. Jadi virus intoleransi terbentuk dari 3 hal. Yang pertama itu adalah apa saya sebut sebagai bias. Kalau kalian ada yang belajar psikologi, tentu tahu bias. Bias itu adalah cara berpikir yang meyakini bahwa identitas tertentu lebih baik ketimbang identitas yang lain. Contohnya, identitasku lebih benar dari yang lain. Kalau ada agama yang mengatakan, kamilah satu-satunya pemilik surga, tidak ada kebenaran lain di luar itu, hati-hati, kita sedang menanamkan cara berpikir yang bias. Dan itu akan men-trigger apa yang disebut sebagai negatif stereotyping. Saya ingin mengkritik saja bagaimana model pengajaran klasik di agamaku yang mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Islam itu sendiri. Maunya baik, tapi bayangkan kalau itu diteruskan seperti itu. Tidak ada kebenaran yang paling benar di luar agama Islam. Tidak ada kebenaran di luar Islam. Maka apa? Maka otomatis ia akan memandang orang di luar Islam itu sebagai yang gelap. Negatif stereotyping ini. Otomatis. Kalau negatif stereotyping, itu ciri-cirinya negatif stereotyping itu semuanya di pikiran ya. Bias, negatif stereotyping, prejudice itu belum ketindakan. Itu di pikiran semuanya. Virus ini masih di pikiran, belum keluar. Ya, negatif stereotyping itu kira-kira kalau otak kita ngomong Kristen itu sesat, kafir dan musuh Islam, maka ia harus diselamatkan, ia harus dihancurkan. Itu negatif stereotyping. Kita nggak tahu, tapi kita bisa mendeteksi kalau mau menggunakan salah satunya Harvard Bias Test. Nah, ketika ini sudah berkolaborasi bias dan negatif stereotyping, maka ia akan masuk pada step selanjutnya dan pasti masuk prejudice. Wajar sih dibegitukan, kan dia Cina, Kristen. Harusnya ia tahu diri dong. Itu prejudice. Nah, kalau prejudice seperti itu, jadi kalau 3 hal itu, maka ia siap melakukan yang tadi aku sampaikan, violence, subordinasi, diskriminasi, marginalisasi itu. Next. Itu kita lihat ya, hasil Citi Ini hasilnya, lihat itu, biasnya coba dilihat aku komparasikan dengan hasil temuan para guru PAUD itu. Jadi mereka ini adalah bom waktu. Yang aku tanyakan adalah
sejauh mana ini sudah dibahas. Katakanlah kalau misalkan di Jogja, sudah pernah bahas ini belum? Ini menurutku menjadi hal yang menarik. Next, tinggal 1,5 menit. Apa yang bisa kita lakukan? Itu biasa saja. Misalkan anak YIPC itu kan gagasannya kan selalu besar. Itu kan biasa saja dan lain sebagainya. Tapi percayalah, Rahmat, YY, dan juga Riston, ini hasil karyaku. Aku membutuhkan waktu 1 tahun untuk mengajak anak yang berjilbab, sekolah berjilbab, Madrasah Ibtidaiyah ini, untuk mau. Aku butuh waktu 1 tahun ya. Komunikasi dengan banyak orang untuk meyakinkan it is okay bagi anak-anak Madrasah Ibtidaiyah itu untuk berkunjung ke SD Kristen Petra di Jombang. Jadi menurutku bagaimana caranya? Caranya ya harus memupus perasaan bias itu. Harus memupus bagaimana semakin banyak orang itu memandang kekristenan, kalau dalam hal ini Islam, bagaimana banyak orang Kristen itu, banyak orang Islam itu dididik untuk tidak lagi bersikap bias. Tell me and I will forget. Kalau kita berkhotbah saja soal pluralisme, orang akan lupa. Tapi kalau kita menunjukkan ini loh temanmu yang sama-sama Kristen, maka mereka akan tahu, oh mereka berbaik hati dengan kita. Mereka nggak seburuk yang kita duga. Yang ketiga, involve me and I will understand. Jadi yang terakhir, karena waktunya sudah habis, aku ingin mendorong teman-teman YIPC, diskusi oke. Diskusi oke. Tetapi sepanjang kalian, kita ya, para penggerak perdamaian, belum mampu mempertemukan 2 sekolah dasar Islam dan Kristen itu untuk saling berkunjung, sebenarnya kita cuman lamis saja untuk mempertahankan Pancasila. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gus Aan untuk kisah penjelasannya.